dan beberapa contohnya. Implementasi adalah sebuah tindakan penerapan yang kita lakukan untuk menjalankan rencana yang telah kita buat. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang berbeda. Implementasi Pancasila dapat kita terapkan 1. Di lingkungan keluarga, 2. Di lingkungan masyarakat, dan yang ketiga di lingkungan sekolah. Pancasila adalah landasan filosofi yang menjadi dasar negara dan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki visi, misi, dan tujuan. Pancasila memiliki nilai luhur yang bersifat umum, universal, dan adil. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita bebas untuk memilih dan menganut agama yang akan kita pilih tanpa paksaan dari orang lain. Contoh penerapan dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Dan sebelum melaksanakan tugas-tugas, kita dianjurkan lebih untuk doa terlebih dahulu. Penerapan yang kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Berusaha menjadi anak yang salih solehah dan berbakti kepada kedua orang tua. 2. Mengajarkan nilai-nilai religius akan ketuhanan yang esa. 3. Mengajak teman untuk sholat berjamaah. 4. Saling menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. 5. Mengajak teman seiman untuk berhijrah menjadi lebih baik. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya sebagai masyarakat yang hidup berdampingan, kita harus hidup tolong-menolong dan kita harus bersosial yang tinggi. Contoh penerapan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kita tidak boleh sewenang-wenangnya terhadap manusia, karena kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang adil dan disamaratakan, dan kita pantas untuk membela kebenaran dan keadilan. Penerapan yang kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Tidak bersikap sewenang-wenang terhadap sesama. 2. Bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orang tua. 3. Gemar membantu teman-temannya yang berada dalam kesusahan. 4. Mentraktir teman untuk makan di kantin. 5. Bermain bersama teman dengan penuh adab, tata krama, dan sopan santun. 6. Tidak memanggil teman dengan sebutan yang buruk. 7. Membela orang-orang yang ditindas, menegakkan HAM sesuai porsinya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, yang artinya walaupun kita berbeda suku, agama, ras, dan budaya, kita tetap menerapkan kesatuan dan persatuan agar kita saling menghormati dan menghargai. Contoh penerapan dari sila ketiga adalah kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus berteman dengan siapa saja, walaupun kita berbeda suku, agama, ras, dan budaya, karena kita akan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Penerapan yang kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Tidak mudah bertengkar di dalam rumah. 2. Senantiasa menjaga amarah dan emosi. 3. Berteman dengan siapa saja. 4. Menghindari perbuatan tawuran antar sekolah. 5. Menghindari perkelahian dengan teman. 6. Menjaga hubungan silaturahmi dengan teman. 7. Tidak menciptakan kelompok-kelompok yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional. 8. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun kelompok. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya setiap demokrasi Indonesia kita mementingkan kepentingan musyawarah bersama dan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Dan demokrasi itu sendiri dipimpin oleh pimpinan yang bertindak adil dan mengayomi rakyat. Contoh penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat adalah sebagai contohnya, saat kita menjadi pimpinan, kita harus mendahulukan kepentingan masyarakat, kepentingan anggota daripada kepentingan pribadi, agar tercapailah musyawarah yang mufakat. Penerapan yang kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan anggota keluarga yang lain untuk berperilaku di luar kemampuannya. 2. Menjadi kepala keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. 3. Melakukan musyawarah OSIS. 4. Memilih pengurus kelas secara arif. 5. Bersama-sama menentukan formasi terbaik untuk bertanding dalam permainan sepak bola. 6. Berunding untuk menentukan siapa yang berhak bermain pertama. 7. Melakukan pemilu dan pilkada. 8. Tidak melakukan blood campaign. Dan sila kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya masyarakat Indonesia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dan yang adil, tanpa membeda-bedakan satupun golongan. Contoh penerapan dari sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, saat kita menjadi pemimpin, kita
harus bertindak adil kepada anggota kita. Penerapan yang kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Menghargai seluruh hak-hak setiap komponen keluarga. 2. Menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin. 3. Menjadi ketua kelas yang amanah dan mengemban tugas. 4. Bersikap adil terhadap junior kelas. 5. Tidak bermain permainan yang hanya menguntungkan diri sendiri. 6. Tidak sombong terhadap teman apabila memenangkan permainan. 7. Menjadi penguasa sang pro rakyat, bukan justru pro terhadap asli maupun para kapitalis. 8. Hidup sewajarnya saja, tidak berlebihan.